Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di video ini. Anyway guys, I just wanna say that I'm so sad. Kenapa saya sedih? Karena simple banget teman-teman. Kalian boleh lihat ya. Sebetulnya kemarin itu saya lihat banyak sekali komen orang-orang ya bilang kayak, oh ini bear trap, sorry ini bull trap ya kan. Kenapa bull trap nanti? Terus mana gitu? Kita coba cek ya. Bullish di depan mata. Yes, that's it, that's right. Ya kalau long term sih beli aja dengan bull run ya. Oh tambahin teks Inggris bakal rame break local ya, asik. Oke, jadi banyak banget saya ngecek gitu, kadang aneh chart sudah keluar zona bearish tapi malah dikira bull trap ya kan. Terus kapan bullishnya bla 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 bla. Nah, saya sebenarnya agak bingung dengan teman-teman yang komen seperti ini. Apakah karena kalian ngelihat ini tetap waspada dengan bull trap? Apakah itu artinya saya mengatakan bull trap di dalam video ini? Guys, come on. I just post itu di thumbnail. Kenapa? Karena supaya kalian juga nggak FOMO guys, supaya kalian juga nggak greedy, nggak horny ya kan, terus tiba-tiba kayak wow saatnya bullish, time to buy ya kan, long, all in, semua aset dimasukin beli Bitcoin. Habis itu kalau misalnya ngeliat pullback, kalian langsung kayak panic ya, panic dan going crazy, going frenzy, terus kayak mampir lagi ke kolom komen kayak, kok mana kata lu ini bullish lah bla 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 bla. Oke, kayak gitulah ya. Jadi saya udah bilang guys, saya udah bilang di dalam video ini, kalian boleh cek ya di chapternya, chapter per chapter, makanya please nonton sampai habis, jangan lihat cuma di depannya doang. Breakout EMA 21 saya udah bilang ya kan, ini udah pertanda bagus. Saya udah kasih tahu. Jadi gini loh, memang sih di sini saya kasih lihat ya, kalian bisa lihat chapternya di sini, analisa time frame daily breakout tanpa volume. Tapi guys, kalau kalian nonton video ini dengan seksama, saya tuh ada ngomong terlepas daripada volume, kita nggak perlu bahas volumenya ya. Wajar nggak kalau kita lihat ini sekarang sudah berubah trennya, at least ya, early stage kita sudah melihat dia sudah mulai menunjukkan potensi bullishnya ya, itu udah kelihatan gitu loh, udah breakout EMA 21, MA 34 as resistance ya, itu kan berarti di atas ya. Sekarang sudah break juga, kalian lihat today closingnya ya, closing today-nya guys di atas EMA 34, which is very good, right? Dan kalau misalnya kita lanjut lagi gitu ya, kalian lihat lagi next breakout above Fibo level 61,8%, artinya kalian juga tahu artinya apa ya kan. Terus juga potensi key resistance saya juga sudah sampaikan. Terus juga confirm breakout falling wedge pattern ditemani dengan descending channel breakoutnya. Ini udah positif banget guys. Ini udah positif banget. Bahkan saya sampai bilang tuh di salah satu video saya, possibly a bear trap, bukan bull trap ya, bear trap. Bear trap tuh maksudnya apa? Jadi orang-orang tuh dikecoh, dibuat seakan-akan bahwa ini kayaknya cuma ngetes bagian top daripada si candle ini gitu. Jadi kalau kita lihat ke time frame yang kecil nih, saya kemarin bilang di sini nih bear trap ya. Jadi ketika orang ngelihat kayak, wah ini kayaknya rejection guys. Kenapa rejection? Iyalah rejection, soalnya ini kan di bagian atas daripada si descending channel, oke? Di atas descending channel, resistance line descending channel. Jadi kalian ngelihat ini seakan-akan memang seperti tampak sedang memberikan kita istilahnya kayak suatu apa ya kita bilang ya, suatu dorongan untuk kita melakukan short atau selling di kisaran area ini. Jadi kalau misalnya kalian mungkin udah long dari sini, mungkin sudah long dari sini, ketika kalian ngeliat di target di sini, kalian udah pasti ada sense of pengen TP gitu, pengen take profit. Kenapa? Karena ini bagian atas daripada descending channel, dan itu yang saya katakan dengan bear trap. Malah kalian boleh lihat ini jelas banget saya ngomong possibly bear trap guys, bear trap. Kalau misalkan di situ bear trap, berarti kan kalian short selling dong. Dan kalau kalian short selling, ya sekarang kalian nyangkut. Nah itu loh yang saya pengen sampein gitu. Jadi saya juga sampaikan bahwa ada possible pullback scenario, dan pullback scenario-nya juga ya sejauh-jauhnya sampai di bagian top daripada descending channel lagi atau resistant descending channel yang kemarin lagi. Jadi so let me clear this guys. Next time you watch this video, make sure kalian nonton videonya itu full. Jangan cuma baca, lihat thumbnail, terus langsung komen. Come on man. Kalian harus berusaha dan kalian harus belajar lebih sih untuk gimana caranya memahami pemahaman atau bahasa yang saya sampaikan gitu ya.
Oke, langsung aja kita masuk ke dalam technical analysisnya. Enough with that. Jadi sekalian saya juga pengen sampein, kalau kalian bilang saya menyebarkan FUD atau FUD dengan cara bilang itu adalah bull trap, kalian lihat yang saya lakukan terhadap si market. Saya sudah long dari harga $33.600 gitu. By the time dia terjadi breakout dan pullbacknya kelihatan healthy banget, rebound langsung signifikan, turun lagi, saya langsung buy, langsung long, ya. Terus kemarin saya juga udah bahas bahwa kita di sini potensi ngebentuk semacam ascending triangle. Bagi yang nggak tahu ascending triangle, let's check it out. Ascending triangle pattern, ya. Ini adalah ascending triangle pattern. Simply kelihatan kayak gini, artinya dia cenderung menguat, dan kemarin ascending triangle pattern sudah terjadi sekarang terhadap kondisi marketnya. Anyway, sorry guys, agak-agak lagging nih, ya, Mozilla-nya. My bad. Oke, nah ini ya ascending triangle. Jadi pasca dia sudah terjadi breakout, yaitu sebenarnya kita bisa ukur targetnya dari si ascending triangle yang ada di sini ya, atau panjangnya yang di sana, dan itu sebenarnya secara target langsung kecapai kok tuh. By the time kalian lihat ya, by the time marketnya breakout langsung tercapai targetnya. Ini udah mantep banget gitu. Jadi oke. Langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas dari technical analysisnya supaya teman-teman dapat gambaran lebih detail ya. Pertama, exponential moving average 34 juga sudah confirm terbreakout. Kita sekarang lagi retesting ke Fibo level 50% di $34.941 atau 35.000. Should I say level 35.000 lah ya, kurang lebih targetnya. Dan kalian perlu perhatikan saat ini Fibo 61,8% ini berfungsi sebagai support kita. Sementara untuk resistance, target kita di kisaran 35 ribuan dolar itu. Lalu untuk time frame daily, seperti yang sudah saya sampaikan, let's say ini adalah bagian daripada si wave 4-nya kita, wave 4 count-nya kita. Kalau secara secara si Elliott Wave Theory ya, maka kita bisa berasumsi bahwa ini merupakan possibly wave 1, then this gonna be our wave 2, dan nextnya adalah wave 3-nya kita. Nah, wave 3-nya kita itu sampai ke kisaran level berapa? So far, kalau misalkan kita hitung berdasarkan saya gunakan Fibonacci extension deh ya, biar make sure ini oke untuk kita cari tahu. Nah, itu ya kurang lebih kisaran areanya ya guys. Jadi ada $37.000 sampai $40.000. Itu kurang lebih next targetnya kita. Itu hitungan menggunakan dengan atau perhitungan menggunakan si Fibonacci extension. Jadi kalau misalkan berdasarkan targetnya itu bisa di kisaran 37.000. Jadi saya pikir daripada kita tambahin garis lagi tambah pusing, ini aja ya targetnya ya, kurang lebih $36.000. Kita at least beberapa poin di bawah dia gitu ya. Terus kan ini ada exponential moving average 55 ya, di kisaran $35.600. Itu juga boleh kalian perhatikan sebagai potential resistance dari next movementnya kita. Oke, nah itu untuk pergerakan Bitcoin. So far I think it's very good ya, karena udah close di atas descending channel, terus udah close di atas falling wedge pattern. Memang kita belum melihat adanya pullback atau retest terhadap level-level tersebut. Apakah possible itu terjadi di weekend ini? Mostly-nya beberapa weekend terakhir yang saya tahu pergerakan malah ngepam ya, bukan ngedump. Jadi saya pikir ini juga perlu kita waspadai. Artinya mungkin untuk si dumpiness ini atau si koreksi ini mungkin terjadinya di hari-hari kayak hari Senin. Biasanya sih kayak gitu, Senin atau Selasa gitu ya. Agak terbalik dari kondisi yang biasanya kita alami sekitar 1-2 bulan yang lalu. Oke, nah itu untuk time frame daily, I think it's very good gitu. Untuk time frame 1 jam atau hourly, kalian boleh lihat juga ini sebenarnya so far so good banget, karena tadi saya sudah jelaskan juga kita membentuk ascending triangle, breakout ascending triangle, lalu retest, dan boom, fly lagi. Oke. Nah, so far sampai kisaran harga sekarang itu kita juga terbantu oleh si ascending triangle. Plus kalau saya hilangin ascending triangle-nya, kalian bisa gunakan exponential moving average 21 aja sebagai patokan untuk ngelihat apakah trennya ini masih strong atau enggak. Karena so far, karena trennya masih strong, kalian lihat ya dari pergerakan terakhir pasca yang terakhir acaranya The B Word event itu, so far terdalamnya kita cuma di kisaran tanggal 23-24 Juli, itu tepatnya midnight atau tengah malam, kita ngetes sampai exponential moving average 55-nya. Dan setelah dia rebound, kita udah nggak pernah ngetes sampai kisaran level dalam tersebut lagi. Jadi so far terkuatnya itu di kisaran exponential moving average 21 aja kita udah ngelihat pantulan yang sangat signifikan. Dan itu mungkin bisa jadi patokan kita untuk ngelihat apakah trennya masih strong atau enggak. Jadi kalau misalkan terjadi bear cross terhadap time frame 1 jam untuk exponential moving average-nya ini, kalian boleh hati-hati karena so far kita ngelihat ini cukup
memberikan kita informasi yang penting, yaitu tren yang cukup strong gitu ya. Lagi pula kalau kalian ukur sendiri secara momentum pun kelihatan ini masih sehat banget untuk pergerakannya ya. Kalian bayangin breakoutnya itu sangat firm, sangat strong gitu. Dibandingkan dengan breakout yang ini ya, itu perbandingannya jauh banget guys. Kalian bisa lihat tuh ya. Nah, kalau kalian lihat chart breakoutnya kayak gini, ini kan lebih strong dibandingkan breakout yang pertama gitu. Jadi memang ini oke, ini breakout strong. Kemudian di sini showing sign of weakness, breakoutnya lebih slow, ya kan, bahkan kayak head and shoulders. Dan ini yang saya katakan kemarin ke teman-teman, potensi bear trap dengan adanya si head and shoulders ini. Oke, sudah jelas ya. Nah, setelah itu dia terjadi breakout lebih strong, lebih signifikan, dan ya kalian lihat sendiri ya, itu strong banget gitu. Jadi saya pikir saat ini tren cukup kuat mengarah ke atas, dan perlu hati-hati kalau misalkan teman-teman yang mau nge-short boleh aja silahkan, karena balik lagi semua tanggung jawab ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kalian yang mau short silahkan, tapi kalau saya, pesan dari saya cuma satu, never fight the trend, don't fight the trend is your friend, dan itulah yang membantu kita bisa sukses di dalam industri trading ini gitu ya. Balik lagi, trend is your friend dan juga institution is your friend, karena dia yang menggerakkan harganya. Artinya kalau kalian bisa baca institusi, kalian yang tahu trennya kemana gitu ya. Nah lalu ini adalah level 34.300, merupakan potential level resistance. Kenapa? Karena kemarin sudah saya bahas ya, kita berkali-kali kepantul di kisaran area tersebut atau terdecline di kisaran area tersebut. Dan sekarang kita sudah menunjukkan adanya indikasi closing ya. Balik lagi karena trennya juga sangat strong, kalian boleh ukur dengan menggunakan ini ya. Even though kita kemarin ketemu doji yang sangat signifikan, artinya menunjukkan bahwa oh ternyata kita masih ke reject sama resistance tersebut. Tapi next candle-nya itu nggak menunjukkan demikian, malah menunjukkan konfirmasi yang sebaliknya, yaitu bull is back. Oke? Dan by the time bull is back, kita ngeliat lagi konfirmasi candle berikutnya di mana ada long tail candle kayak gini, even though itu menunjukkan kayak semacam shooting star atau spinning tops, tapi I think it's okay karena kita sekarang bahkan sudah nge-break atau ngelewatin si recent highest levelnya yang ada di sini. Oke? Itu kurang lebih menunjukkan hal yang sangat positif bagi pergerakan si Bitcoin ini. Dan kalau misalkan teman-teman mau antisipasi pullback, ingat pullback kita masih berpotensi sampai di kisaran area sini ya. Itu yang terjauhnya. Tapi kalau misalkan kita lihat level yang diproteksi atau level yang tertahan atau support yang bisa aja membuat kita ketahan lagi di market ini, yaitu di kisaran area ini ya. Kalian boleh perhatikan kisaran level tersebut. Alright, itu seputaran Bitcoin untuk time frame hourly dan juga daily. Nah, untuk time frame weekly saya pikir ini cukup bagus, artinya bear trap possible terjadi ya. Bear trap possible terjadi. Kenapa? Kalau saya hilangkan Bitcoin logarithmic curve-nya, saya tambahin exponential moving average 55. See this guys, right? Kemarin itu kita udah close di bawah exponential moving average 55, dan sekarang market berusaha balik, dalam 16 jam lagi dia akan closing dan membentuk semacam bullish engulfing. What does it mean? Ya artinya potentially yang kemarin terjadi itu adalah bear trap guys ya. Bear trap supaya orang-orang FOMO nge-short karena takut ketinggalan, takut drop lebih jauh, dan sekarang kita dibantai lagi sama institusi sodok lagi guys. Masuk lagi, hajar lagi, masuk lagi. Sekarang marketnya balik di atas exponential moving average 55. Dan kalau misalkan demikian, berarti kita akan ngetes exponential moving average 34, dan itu potensial di kisaran area $37.440. Oke, lihat marketnya up sekarang guys, sangat strong. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you very much for watching this video, dan make sure kalian nonton ini sampai selesai. Dan salahnya saya ngomong di akhir sih, jadi ya kalau yang udah nonton sampai akhir ya bagus lah ya. Oke, kurang lebih itu aja update seputar saya dari soal Bitcoin. Thank you and I'll see you guys in the next video. Cheers.